saudara-saudari yang di gereja maupun saudara-saudari anak-anak yang di rumah. Sebagai manusia pada khususnya dan sebagai makhluk hidup pada umumnya, kita mesti berubah. Kita menyesuaikan diri dalam kehidupan ini. Yang berubah misalnya menghadapi wabah ini ya, pasti juga akan selamat. Makhluk-makhluk hidup juga begitu, bermutasi, menyesuaikan diri supaya tetap hidup. Perubahan merupakan suatu keniscayaan atau kepastian atau sesuatu yang memang harus begitu berubah. Seperti kita di gereja begini, berubah sekarang tata caranya, berubah jumlah orangnya, berubah caranya karena menghindari virus. Nah, perubahan suatu keniscayaan supaya orang bertahan hidup. Tetapi kata perubahan ini sendiri di dalam Injil yang kita dengarkan tadi, Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32, juga berarti pertobatan membuat orang tidak hanya selamat di dunia tetapi juga selamat sampai akhirat. Karena percaya pada Yesus Kristus, yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Tuhan menyindir orang-orang, para pemimpin, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang tidak percaya akan Kristus, padahal mereka mendambakan penyelamat, tetapi ketika sang penyelamat itu sudah datang, mereka tidak percaya. Maka Tuhan tadi menyindir dengan perumpamaan dua orang yang disuruh bapaknya bekerja di kebun anggur. Anak pertama mengatakan ya tapi tidak berangkat, itu sindiran bagi orang-orang Yahudi. Dan anak yang kedua mengatakan tidak mau tetapi justru berangkat, itu sindiran bagi para pendosa. Para pendosa yang akhirnya bertobat mengikuti Kristus dan berselamat dunia akhirat. Kepada para Yahudi, mereka Tuhan Yesus mengatakan, meskipun kamu melihatnya tapi kamu tidak menyesal dan tidak juga percaya. Sesungguhnya para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah, karena mereka percaya. Dengan kepercayaan itu mereka berubah, makin damai, makin merasakan sukacita karena iman akan Tuhan Yesus. Itulah makna perubahan yang sejati. Perubahan dalam arti pertobatan. Kita diminta oleh Tuhan sendiri supaya terus-menerus bertobat, hari demi hari berubah. Tidak hanya soal tata cara fisik kita yang harus berubah menghindari virus, tetapi batin kita. Batin kita yang makin tunduk pada Kristus, merasakan sukacita dan penyelamatannya, dan tidak bersungut-sungut lagi. Tadi dalam bacaan pertama kitab Nabi Yehezkiel, Nabi berkata, beginilah firman Tuhan Allah, kamu berkata tindakan Tuhan tidak tepat. Oh, dengarkan dulu ya kamu Israel, apakah tindakan Tuhan yang tidak tepat atau tindakanmu yang tidak tepat? Nah, maka siapa yang insaf bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya pasti hidup dan tidak akan mati. Kita diminta oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 1 sampai 11 tadi, dalam Kristus ada nasihat penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan. Maka ayo kita sempurnakan sukacita kita dengan kita sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia,
Dengan rendah hati, anggaplah yang lain lebih utama dari dirimu sendiri, seperti Kristus. Hendaklah kamu bersikap seperti Kristus, maka hari demi hari kita makin menyerupai Kristus dalam sukacita Roh Kudus. Dia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan masih merendahkan diri sampai taat mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena itulah Allah meninggikan Kristus dan menganugerahi Dia nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, bagi kemuliaan Bapa, supaya segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu tugas kita, berubah makin menyerupai Kristus dengan tujuan selamat, tapi juga ngajak orang lain selamat dengan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita lanjutkan Ekaristi ini dengan permohonan itu. Kita makin mantap mengikuti Tuhan Yesus dan mewartakannya bagi sesama. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Amin.